Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam perjalanan panjang yang kita sebut hidup, seringkali kita membawa lebih banyak beban daripada yang sebenarnya kita butuhkan. Beban yang tanpa kita sadari memperlambat langkah kita menuju kebahagiaan dan pencapaian. Bayangkan, berjalan melalui jalur kehidupan ini dengan lebih ringan, lebih bebas, dan dengan lebih banyak ruang untuk menerima kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Bagaimana caranya? Dengan mulai melepaskan. Hari ini, kita akan menjelajahi 5 hal yang harus kamu tinggalkan dalam hidup. Ini bukan sekadar saran, ini adalah undangan untuk transformasi pribadi, untuk membebaskan diri dari belenggu yang mungkin tanpa disadari telah kita genggam erat. Jadi, apakah Anda siap untuk melangkah ke dalam versi diri Anda yang lebih ringan, lebih cerah, dan penuh potensi? Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan poin pertama. Tinggalkan hal-hal yang bukan urusanmu. Kedengarannya sederhana, bukan? Namun, seberapa sering kita menemukan diri kita terjebak dalam drama atau masalah orang lain? Masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita? Dalam era media sosial ini, sangat mudah untuk terjebak dalam kehidupan orang lain. Kita seringkali merasa harus memberikan pendapat atau solusi, bahkan untuk masalah yang tidak mempengaruhi kita secara langsung. Tapi bayangkan, berapa banyak energi dan waktu yang bisa kita hemat jika kita hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar berdampak pada kehidupan kita sendiri? Steve Jobs, seorang visioner dan inovator, pernah berkata, "Fokus bukanlah tentang mengatakan ya pada hal yang harus Anda fokuskan. Itu tentang mengatakan tidak pada 100 hal lain. Ini adalah tentang memilih dengan bijak di mana Anda menaruh energi Anda. Ketika Anda memutuskan untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang bukan urusan Anda tidak hanya menghemat energi, Anda juga memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan fokus pada apa yang benar-benar penting." Jadi, bagaimana kita melakukan ini? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri sebelum terlibat dalam suatu masalah. Apakah ini benar-benar mempengaruhi saya? Apakah saya memiliki pengaruh atau kontrol atas situasi ini? Jika jawabannya tidak, izinkan diri Anda untuk melepaskan dan alihkan fokus Anda kembali ke jalur Anda sendiri. Dengan melepaskan hal-hal yang bukan urusan kita tidak hanya membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita juga membuka pintu untuk kedamaian, kejelasan, dan kebahagiaan yang lebih dalam hidup kita. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih fokus dan berarti. Ingatlah, setiap momen yang kita pilih untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bukan urusan kita adalah momen yang kita gunakan untuk membangun kehidupan yang kita inginkan. Bergerak maju ke poin kedua kita, tinggalkan kesedihan di masa lalu. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun, seringkali kita menemukan diri kita terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, membiarkan kesedihan lama menahan kita dari kebahagiaan di masa sekarang. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk meninggalkan kesedihan itu di belakang? Bayangkan melepaskan beban itu dan berjalan bebas ke masa depan yang cerah, di mana setiap hari adalah lembaran baru dan setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan. Seperti kata Nelson Mandela, "Saya tidak pernah kalah, saya menang atau saya belajar." Setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, memberikan pelajaran. Ini tentang mengubah perspektif kita. Daripada terjebak dalam apa yang telah terjadi, kita bisa memilih untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Mulailah dengan mengakui perasaan Anda dan izinkan diri Anda untuk merasakan kesedihan itu. Namun, jangan biarkan itu mendefinisikan Anda. Kemudian, secara bertahap, fokuslah pada membangun kebiasaan positif dan menciptakan momen kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, masa depan Anda tidak ditentukan oleh masa lalu Anda. Melepaskan kesedihan di masa lalu bukan berarti melupakannya, melainkan memilih untuk tidak membiarkan itu menguasai hidup Anda saat ini dan masa depan. Ini adalah langkah berani menuju pemulihan diri dan penemuan kembali kebahagiaan yang layak Anda peroleh. Ingatlah, setiap hari memberi Anda kesempatan untuk menulis ulang cerita Anda. Jadikan itu cerita tentang kekuatan, harapan,
dan kebahagiaan. 3. Tinggalkan kecenderungan untuk selalu mengeluh. Sekarang, kita beralih ke poin ketiga. Tinggalkan kecenderungan untuk selalu mengeluh. Mungkin tanpa kita sadari, keluhan telah menjadi bahasa sehari-hari kita. Dari hal kecil seperti cuaca, hingga hal besar seperti pekerjaan atau hubungan, mengeluh seringkali terasa sebagai respons otomatis. Namun, apakah Anda pernah berhenti dan bertanya, apa dampak nyata dari semua keluhan ini? Keluhan, meskipun terkadang terasa melegakan, jarang membawa solusi. Bahkan, terlalu banyak mengeluh bisa menarik kita ke dalam siklus negativitas yang berkelanjutan. Tony Robbins, seorang pembicara motivasi terkemuka, pernah berkata, "Di mana fokus kita pergi, energi kita mengalir." Jadi, jika kita terus-menerus fokus pada hal negatif, itulah yang akan terus kita rasakan dan perkuat dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mengubah kebiasaan yang sudah begitu melekat ini? Awalinya dengan kesadaran. Mulai sadari setiap kali Anda berada di ambang keluhan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada tindakan positif yang bisa saya ambil? Atau apa yang bisa saya syukuri dalam situasi ini? Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mulai mengalihkan energi kita dari mengeluh menjadi bersyukur. Dan inilah keajaiban yang terjadi. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal positif, tidak hanya persepsi kita yang berubah, tapi juga realitas kita. Melepaskan kecenderungan untuk selalu mengeluh adalah langkah menuju hidup yang lebih tenang dan lebih bahagia. Ini tentang memilih untuk melihat cawan setengah penuh, untuk merayakan hal-hal baik, dan untuk mengambil tindakan positif daripada terjebak dalam siklus keluhan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak mengeluh dan alih-alih menemukan sesuatu untuk disyukuri, Anda menulis ulang cerita hari Anda menuju yang lebih positif. Selanjutnya, mari kita hadapi poin keempat. Tinggalkan ketergantungan pada pengakuan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana likes dan followers sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan atau kebahagiaan, mudah sekali untuk terjebak dalam mencari pengakuan dari luar. Tapi, apakah kepuasan sejati bisa ditemukan dalam pujian orang lain? Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf dan penulis, pernah mengatakan, "Apa yang kamu lakukan berbicara begitu keras sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa nilai kita tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, melainkan pada tindakan dan pilihan kita sendiri. Mengurangi ketergantungan kita pada pengakuan orang lain dimulai dengan membangun kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri. Mulailah dengan mengakui pencapaian Anda, tidak peduli seberapa kecil. Catatlah, rayakanlah. Dan ingat, kepuasan terbesar datang dari dalam, dari mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Tanyakan pada diri Anda, untuk siapa saya melakukan ini? Jika jawabannya adalah untuk orang lain, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang motivasi Anda. Fokuslah pada mencapai tujuan pribadi Anda dan menciptakan arti dalam hidup Anda yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Melepaskan ketergantungan pada pengakuan orang lain bukan berarti Anda tidak menghargai umpan balik atau kasih sayang, itu berarti Anda tidak membiarkannya menentukan nilai Anda. Ketika Anda mencapai titik ini, Anda akan menemukan kebebasan yang sejati dan kebahagiaan yang bertahan lama. Ingatlah, Anda adalah penulis dari cerita hidup Anda. Jangan biarkan pendapat orang lain mengubah plot cerita Anda. Kita tiba pada poin kelima dan sangat penting. Tinggalkan kebiasaan tidak sehat. Kita semua memiliki mereka, kebiasaan kecil yang tampaknya tak berbahaya, yang perlahan menggerogoti kesehatan dan kebahagiaan kita. Mungkin itu sering begadang, mengonsumsi makanan cepat saji, mengabaikan olahraga, atau terlalu banyak waktu di layar. Apapun bentuknya, kebiasaan tidak sehat ini menahan kita dari menjadi versi terbaik dari diri kita. Perubahan tidak harus besar atau drastis untuk membuat perbedaan. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Dan langkah pertama dalam meninggalkan kebiasaan tidak sehat adalah mengakui keberadaan mereka dan kemudian, secara sadar, memilih untuk membuat perubahan kecil setiap hari. Mulailah dengan mengidentifikasi satu kebiasaan tidak sehat yang ingin Anda tinggalkan. Kemudian, tetapkan tujuan yang realistis untuk menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat. Ingat,
Ini bukan tentang penyangkalan diri atau perubahan semalam, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih baik yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda dalam jangka panjang. Setiap keputusan yang kita buat, dari apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, hingga bagaimana kita bersantai, semua memiliki dampak pada kesejahteraan kita. Dengan secara bertahap mengganti kebiasaan tidak sehat dengan yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan kita, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional kita. Tinggalkan kebiasaan tidak sehat adalah tentang merawat diri sendiri dengan cara yang paling murni. Ini tentang menghormati tubuh Anda, mendengarkan kebutuhan Anda, dan memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang dan perhatian yang Anda berikan kepada orang lain. Anda layak mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan terbaik. Setiap pilihan sehat yang Anda buat adalah bentuk cinta diri. Itulah 5 langkah penting untuk membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Dari melepaskan kebiasaan mengeluh, mengurangi ketergantungan pada pengakuan orang lain, hingga meninggalkan kebiasaan tidak sehat, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri yang lebih baik dan lebih bahagia. Ingatlah, perubahan memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Tapi, dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda semakin dekat dengan mencapai keseimbangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Jadi, apa langkah selanjutnya Anda? Apa yang akan Anda mulai tinggalkan hari ini untuk membuat ruang bagi sesuatu yang baru dan lebih baik? Kami ingin mendengar dari Anda. Bagikan pengalaman dan rencana Anda di komentar di bawah ini. Sampai jumpa dan teruslah bergerak maju, karena hidup adalah tentang terus tumbuh dan berkembang.